Halo, selamat jumpa lagi di podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirit Club, dan hari ini kita akan menyelami dunia startup yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kita akan belajar dari pemikiran yang luar biasa dari Michael Gelopter, seorang pakar di bidang pengembangan startup. Michael Gelopter adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam mendorong konsep startup sebagai agen perubahan sosial. Michael menulis buku yang membahas tentang bagaimana kita bisa membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif. Gelopter memperkenalkan konsep ekonomi dampak, di mana kesuksesan sebuah bisnis diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Inti dari pemikiran Gelopter adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semangat inovasi dan ketangguhan startup untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mendesak. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu mengidentifikasi masalah sosial yang ingin kita atasi. Kemudian kita mengembangkan solusi inovatif dan keberlanjutannya. Penting juga membangun model bisnis yang sehat secara finansial sehingga startup bisa terus beroperasi dan berkembang. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu mengukur dan melaporkan dampak sosial yang dihasilkan. Bayangkan sebuah startup yang menciptakan aplikasi untuk menghubungkan petani kecil dengan pasar yang lebih luas, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Atau sebuah startup yang mengembangkan teknologi daur ulang sampah yang lebih efisien, membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Ini adalah contoh-contoh nyata bagaimana startup bisa menjadi kekuatan pendorong perubahan. Gelopter juga menekankan pentingnya kolaborasi. Startup perubahan sosial seringkali bekerja sama dengan organisasi nirlaba, pemerintah, dan komunitas lokal. Kerjasama ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian sehingga dampak yang dihasilkan bisa lebih besar. Tentu saja, perjalanan membangun startup untuk perubahan sosial tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesulitan mendapatkan pendanaan. Investor mungkin lebih tertarik pada startup yang menjanjikan keuntungan finansial yang besar, dan tentunya dalam waktu yang singkat. Tantangan lainnya adalah mengukur dampak sosial secara akurat. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa startup kita benar-benar memberikan perubahan positif. Namun di balik tantangan tersebut, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial semakin meningkat. Teknologi dan sumber daya yang mendukung startup juga semakin mudah diakses. Dan yang tidak kalah penting, ekosistem startup yang berdampak terus berkembang, memberikan dukungan dan jaringan bagi para pelaku. Bagi Anda yang tertarik untuk memulai atau terlibat di dalam startup perubahan sosial, ada beberapa tips praktis yang bisa kita ikuti. Pertama, temukan masalah yang benar-benar Anda pedulikan. Semangat dan motivasi Anda akan menjadi bahan bakar dalam perjalanan panjang ini. Kedua, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas atau inkubator startup. Di sana Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain dan mendapat dukungan. Ketiga, teruslah belajar dan berinovasi. Dunia terus berubah dan kita perlu terus beradaptasi. Sebelum mengakhiri episode kali ini, saya ingin berbagi wawancara saya dengan seorang aktivis, leader juga, inspirator juga, inovator juga, yang bergerak di isu transisi energi. Dia adalah Fabi Tumiwa, yang saat ini menjabat sebagai CEO dari IESR. Ya, jadi semacam lembaga riset
untuk energi di Indonesia yang paling terkemuka. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Fabi Tumiwa. Nah, saya ingin bertanya kepada Fabi kaitannya dengan kapan, apa, dan mengapa IESR itu didirikan. Kita ngerjain isu energi ini kan udah lama. Sejak IESR didirikan lah 2006 gitu, 2006 dan bahkan sebelumnya predecessor-nya gitu sudah lama. Dan isunya di energi climate ya. Dan kita mengerjakan, saya kira sama dengan yang lain juga, melihat opportunities. Kan opportunities itu yang menghasilkan need tadi ya. Needs dan needs itu kan apa yang mau kita capai dengan kondisi yang kita kan punya tujuan ya untuk mencapai tertentu dan karena ada perbedaan tujuan itu dengan realitas, maka itu memunculkan kesempatan lah gitu, kesempatan untuk mencapai tujuan yang ideal tadi. Kita yang bicara society. Nah, tapi itu tidak menjadi need semua orang. Misalnya, tidak semua orang setuju bahwa atau melihat bahwa kita harus meningkatkan energi terbarukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara dan lain sebagainya. Which adalah social benefit ya. Kan itu semua social benefit. Nah, kita melihat ini sebuah kesempatan nih karena memang kita melihat ada demand-nya, ada kebutuhannya. Kebutuhan itu ya munculnya dari macam-macam. Ada karena ada policy pemerintah, ada karena global issues. Itu ada satu kebutuhan ya. Sehingga kalau kita kebutuhan, kita lihat apa yang relevan kontekstual buat Indonesia. Nah, IESR mulai seperti itu. Sehingga kita melihat energi terbarukan lamban nih. Akses energinya nggak merata nih di Indonesia, ada gap, kesenjangan akses energi. Orang Jawa nikmati listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu nggak pernah mati gitu. Orang di luar Jawa, di Papua mungkin kalau bisa menikmati listrik secara konstan 12 jam sehari aja udah luar biasa gitu. Which is not kalau menurut banyak studi kita kan. Jadi kita lihat itu sebagai isu yang jadi menyelesaikan kesenjangan pembangunan itu dalam konteks energi, itu yang IESR lihat sebagai prioritas isunya yang harus diselesaikan. Along the way kita lihat juga kan kalau menyelesaikan kesenjangan itu bukan berarti kita buat sistemnya menjadi tergantung pada teknologi yang mahal sehingga solusinya harus yang berdasarkan pada sumber daya setempat renewable energy. Jadi itu usul mengerjakan renewable energy itu karena memang untuk menyelesaikan tadi development gap tadi. Nah, di situ kemudian kita mulai kan isu di mana apa yang harus diperbaikan gitu. Analisisnya daerah apa yang harus diintervensi untuk menutup kesenjangan tadi. Nah, itulah yang ada proses di mana kita planning, kemudian strategi intervensinya dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang keluar kalau bicara soal donor itu yang keluar sebagai proposal kan. Persoalan apa yang mau kita selesaikan, bagaimana menyelesaikannya dalam waktu apa dan caranya bagaimana. Kan itu esensi dari proposal. Kita ngirim itu kalau selaras dengan menjadi prioritas donor, mereka akan mendanai itu. Terima kasih untuk cerita dan penjelasannya, Fabi. Nah, kalau kita kaitkan dengan ide ekosistem,
Apa sih beda antara organisasi masyarakat sipil dengan startup? Mau NGO mau startup itu sama. Yang menyelesaikan problem apa sih? menyelesaikan itu problem apa? Startup dengan pendekatan teknologi, pendekatan tools baru gitu ya. NGO sama juga, tapi bukan menggunakan teknologi kan? Kita nggak invent teknologi baru, kita nggak menginvent app baru, kita nggak menginvent apa. Tapi kita menginvent yang kita innovate adalah apa? Approach untuk menuju policy tadi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena ini kan regulation issue, governance issue, regulatory problem, governance challenge gitu kan yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi sama sebenarnya kan itu. Yang mau diselesaikan tuh sama sebenarnya. Jadi itu dimulai. Nah, startup kemudian ya dia harus mengembangkan idenya menjadi yang minimum viable product itu. That's the idea yang bisa di-sell. NGO sama juga sebenarnya harus mengembangkan minimum viable product yang adalah menyelesaikan atau mencapai tujuan, menghasilkan impact dengan strategi yang terukur dan resource yang dibutuhkan. Masalahnya tapi dimensi untuk mengembangkan itu yang berbeda. Tapi minimum viable product kan sama. Itu yang dituangkan dalam proposal. Kalau kita pitching di NGO sama, minimum viable product juga. Kalau Nona bilang strategi kamu nggak make sense, strategi kamu begini nggak mempertimbangkan kondisi dinamika government atau dinamika masyarakat kan sama juga dia. Gitu. Ini nggak menjawab kebutuhan, ini nggak menjawab kebutuhan pasar, lu nggak pernah melakukan market survey, which is itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kita juga loh. Kita kan harus tahu stakeholder kita siapa, yang terlibat dalam permasalahan itu siapa, yang akan jadi beneficiary siapa. Karena dalam proposal itu selalu ada pertanyaan, siapa yang jadi beneficiaries? Risikonya apa? Sama, kita melakukan risk analysis. Kalau kita melakukan intervensi ini, risknya apa? Kalau kita gagal, apa risikonya buat kita? Kan semuanya juga melakukan sama. Hanya memang karena ini melibatkan uang yang profit, ini nggak ada profit. Jadi mungkin dari ininya agak beda ya. Intensitasnya mungkin agak beda. Tapi prosesnya sama, tahapannya sama gitu. Bagaimana dengan visi strategi yang dilakukan oleh IESR dalam konteks transisi energi dan juga perubahan iklim yang semakin kompleks? Yang dilakukan oleh IESR selama ini kita selalu melihat adalah apa sih masalah yang perlu dilakukan. Tapi kalau untuk melihat masalah itu, problem yang mau di-solve, itu kan kita harus punya visi. Visi kita apa sih? Nah, visi kami di IESR sejak 2016 itu bagaimana mendekarbonisasi sistem energi Indonesia. Jadi dekarbonisasi sistem energi Indonesia yang kita mau lakukan. Nah, dari sana menjadi lebih jelas. Karena kita punya visi itu, kita mulai lihat kan apa sih yang menjadi sumber karbon ini. Pembangkitan listrik, industri, transportasi, buildings, apalagi gitu. Nah, yang mana yang mau kita kerjakan? Nah, mulai itu. Artinya sesuai dengan kapasitas pada saat itu, sesuai dengan kesempatan politik yang terbuka, peluang intervensi. Kan kita harus ada peluang intervensi. Kalau create sesuatu yang nggak ada peluang intervensi, susah kan. Dan itu peluang intervensinya di mana? Ketika pemerintah punya tujuan atau target yang sama. Minimal kalau tidak sama pun dia punya arah yang sama. Nah, kita tinggal melihat apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuatu yang bisa dicapai atau nggak dicapai. Kalau bisa dicapai, gimana untuk meningkatkan intensitasnya misalnya, atau meningkatkan capaiannya lebih cepat atau lebih luas, impactnya lebih besar impactnya, atau bisa lebih cepat dia tercapai, nggak dalam itu. Nah, kan itu yang kemudian melahirkan strategi tadi. Tapi untuk mengeksekusi strategi tadi sama dengan startup, kita butuh orang, gitu. Kita butuh, kalau kayak kami, karena IESR kerjanya
Beda dengan kita nggak cuma pure advocacy. Maksudnya campaign gitu ya. ISR kan bukan hanya campaign. Kita what make ISR different dengan lembaga lain karena kita heavy on techno-economic analysis, technical analysis. Jadi istilahnya gini, skillnya engineering firm yang profit itu kita bawa untuk advokasi kebijakan. Itu yang jarang atau nggak pernah NGO Indonesia karena pilihannya jadi konsultan atau jadi NGO kan. Tapi kita bawa tuh skill and knowledge yang selevel dengan konsultan engineering untuk menyelesaikan persoalan sosialnya, menyelesaikan persoalan policy and regulation. Jadi kita tuh heavy in modeling, energy system modeling, power system modeling. Itu dilakukan oleh either lembaga akademik atau consulting firm, ya, bahkan international consulting firm. Kita keluar dengan solusi-solusi teknis yang kemudian dari sana diterjemahkan ke dalam policy. Yang orang engineering taunya bikin modelnya aja, dia nggak tahu menerjemahkan. Kita bisa menerjemahkan misalnya bagaimana melakukan dekarbonisasi sistem kelistrikan di Indonesia. Mulai dari pembangkitnya, transmisi, distribusi, market. Kita kan punya gambaran, because dengan modeling itu kita bisa lihat pathways-nya kayak apa. So, kalau kita mau dapat pathways yang paling optimal, karena engineering itu selalu optimal solution. Kalau kita mau optimalnya seperti ini, maka harus didukung oleh policy macam apa, regulasi macam apa, market macam apa gitu. Behavior apa, jadi kita melakukan banyak analisis juga. Misalnya menggunakan tools ya, sistem thinking, sistem dynamic modeling itu biasa untuk memetakan ini ya, untuk memetakan semesta persoalan dan intervensinya. Point of intervensinya itu ada di mana gitu. Nah, jadi tools macam kayak begitu yang kita ingin menyelesaikan tuh banyak persoalan ya, karena semua persoalan itu saling terkait sih, dan solusinya pun saling terkait. Misalnya gini, kalau kita ingin menurunkan emisi karbon untuk industri, energy intensive industry, seperti misalnya iron and steel, salah satu solusinya itu adalah dengan mengganti proses yang pakai batu bara, kokas, dengan elektrik. Teknologinya namanya electric arc furnace. Ya, nah electric arc furnace, dan ada teknologi DRI gitu, direct reductions apa gitu, DRI. Nah, ini butuh apa? Butuh listrik. Tapi kalau listriknya masih dari pembangkit listrik tenaga batu bara, ya sami mawon, karena intensitas emisinya nggak berkurang. Itu kan hanya mindah satu proses di sini, yang satu pembangkit listrik gitu. Jadi kalau kita mau punya solusi dekarbonisasi, yang harus diganti juga bukan hanya teknologinya dari blast furnace ke electric arc furnace, tapi juga energi listriknya. Jadi kita lihat, oh kalau begitu untuk dapat solusi di sini, listriknya harus renewable. Gimana tuh? Policy macam apa yang bisa terjadi seperti ini, baik pada policy yang makro maupun yang spesifik sektor atau subsektor. Itu inovasi-inovasi itu yang kita lakukan. Apa beda antara ISR dengan lembaga think tank yang ada sejauh ini? Kita bisa menerjemahkan itu hasil dari modeling exercise ke dalam policy reform agenda. Dan yang membedakan ISR dengan think tank, kita kan brand asal think tank yang seperti ya contohnya think tank di Indonesia tuh yang gede dan lama, CSIS. CSIS kan they produce knowledge, they produce paper, ya, they talk to tapi mereka nggak advocate itu. Apa rekomendasinya tuh nggak diadvokasi kan? Karena kita tuh punya tujuan untuk change, tujuan kita tuh melakukan perubahan, structural reform gitu. So kita mengadvokasi apa yang kita rekomendasikan sebagai kondisi yang ideal tadi. So kita memasukkan elemen apa? Elemen advokasi, elemen kampanye, elemen komunikasi untuk membuat perubahan tadi. Jadi dari knowledge, kemudian menggunakan techno-economic analysis,
lewat pemodelan dan lain-lain, menjadi kemudian agenda-agenda perubahan, rekomendasi tadi, baik kebijakan dan lain-lain, dan itu diadvokasi kepada para pelakunya. Ya pelakunya nggak cuma pemerintah, ada bisnis yang harus kita rubah behaviornya atau thinking frameworknya. Ada penggunanya, masyarakat untuk memobilisasi dukungan politik misalnya dengan itu loh. Jadi istilahnya tuh end to end sih. Nah, yang itu yang aku bilang di along the way, karena kita end to end, kita memang butuh a set of talents yang different. ISR itu mempekerjakan, maksudnya staff kita sekarang ada 80-an. 2/3 can have the engineering background. Gitu ya. From top university, di Indonesia and abroad, minimum sekarang master degree, some PhD gitu. Kita itu engineering, tapi kemudian kita juga in the last 3 years banyak ambil dari yang non engineer, social gitu, political scientist, ekonomis, finance, bahkan yang international relations. Kenapa? Karena salah satu strategi kita itu adalah diplomasi. Perlu tuh agenda diplomasi dengan Cina, dengan ASEAN, ya, dan lain-lain gitu. Yang kita lihat esensial untuk mendukung pencapaian program tadi. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, selalu referensinya adalah teori of change-nya ISR. Jadi kalau dilihat teori of change-nya ISR itu kompleks banget dan selalu berkembang ya. Jadi kita tuh ini yang mau kita capai 2050 itu yang visi kita, teori of change. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita tuh guidebooks-nya teori of change tadi. Terus sampai ke level activities-nya. Ini isu apa yang harus kita intervensi. Nah, itu yang menjadi reference ISR untuk tumbuh juga. Ada the business plan. Tapi kalau mau ditanya apa, ya itu solve yang kita mau decarbonizing energy system itu by 2050, itu yang jadi tujuan kita. Nah itu loh yang menurutku itu ekosistem macam apa yang bisa dibangun untuk menumbuhkan itu. Oke, menarik sekali ya paparan dari Fabi tentang mulai sejarah organisasinya dan bagaimana juga membangun visi dan juga strategi dan bagaimana membedakan peran-peran organisasi seperti IESR itu dengan konsultan yang memang jago ya dalam konteks modeling dan sebagainya atau analisis dan sebagainya, tetapi konsultan biasanya hanya memberikan rekomendasi yang dia sendiri tidak engage dengan problemnya sendiri. Fabi menyampaikan bahwa bedanya dengan ISR itu di dalam dirinya merasa mereka mewakili publik dan karena itulah problem yang mereka identifikasi dengan riset itu menjadi bagian dari advokasi, think tank, dan perubahan-perubahan kebijakan yang nantinya berakibat pada kebaikan untuk lingkungan hidup dan juga untuk masyarakat luas. Menarik dan terima kasih untuk Fabi. Demikian tadi pengkayaan dari Fabi Tumiwa, CEO dari IESR, sebuah lembaga riset advokasi untuk energi di Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Fabi itu adalah satu prototipe ya. Bagaimana kita bisa membangun startup untuk perubahan sosial. Nah, Fabi menceritakan bahwa antara startup bisnis dengan startup untuk perubahan sosial, ilmunya sama, hanya tahapannya juga sama, hanya di tujuan dan dampak itu yang dibedakan. Karena itu selamat mencoba untuk menjadi startup untuk perubahan sosial
Dan saat ini sebenarnya kesempatan terbaik untuk bisa menciptakan perubahan-perubahan sosial yang sangat inovatif. Demikian ini Koper kali ini, sampai jumpa pada edisi berikutnya.